Habib ya, kalau maknanya kan kekasih. Itu sebutan khas untuk dzurriyyah atau keturunan Nabi Agung Muhammad SAW yang muncul pada abad ke-16 dari keluarga salah satu sayyid yang ada di Hadramaut, Yaman. Secara umum, definisi sayyid atau habib ini orang yang mempunyai nasab kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Kedai Bincang dan seluruh para jamaah Majelis Taklim Asy-Syarifiyah, alhamdulillah saat ini pada siang hari ini saya bisa sowan di kediaman daripada beliau Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk yang lebih akrab dipanggil dengan Gus Nif. Kita akan berbincang-bincang sedikit Kiai ya, nanti mungkin beberapa jam ke depan. Pertama adalah tentang sejarah pendirian, latar belakang daripada pendirian Majelis Taklim Asy-Syarifiyah ini seperti apa, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dihormati Allah, yang dirahmati oleh Allah, Pak Kiai Khalid Ma'rufi sami bilujem nih. Alhamdulillah kandungannya Kiai. Untuk sejarah Majelis Asy-Syarifiyah itu resmi dinamakan Asy-Syarifiyah sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Tahun 2000 itu berarti kalau sekarang sudah 21 tahun. 21 tahun. Tapi kalau dimulai dari embrionya sejak 97. Saya pulang dari pesantren tahun 96, kemudian kita meneruskan ngaji ke tempatnya Syekhina wa Murabbiyuhina Abah Lutfi bin Yahya sampai sekarang. Nah, itu mulai kita rintis tahun 97 dan resmi bernama Asy-Syarifiyah tahun 2000. Dan penamaan Majelis Taklim Asy-Syarifiyah ini dari panjenengan, abah panjenengan, atau dari Habib Lutfi yang memberi nama? Latar belakangnya begini, saya termasuk yang sangat tertarik dengan biografi salah satu wali, salah satu wali pejuang yang kebetulan masih termasuk leluhur kita, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ya. Kita ambil syarifnya ini. Jadi tabarruk, tafaul wa tabarruk. Karena saya lihat beliau ini di samping ulama juga umarok. Kemudian kalau kita lihat makamnya sekarang, di situ multi etnik. Ada dari Tionghoa dan sebagainya, dan nuansa adatnya kental sekali. Kita berharap mudah-mudahan Asy-Syarifiyah ini dapat barokahnya beliau. Yang kedua, dari sisi penamaan, syarif itu kan mulia, orang yang mulia. Ya, mudah-mudahan yang masuk di Asy-Syarifiyah ini menjadi orang-orang yang mulia. Amin, karena mahabbah terhadap ulama wal auliya was sholihin. Karena itba kepada nama Asy-Syarifiyah itu tadi. Dan semoga saja Majelis Taklim Asy-Syarifiyah ini juga seperti beliau yang bisa merangkul multi etnis itu tadi. Iya, harapan kita seperti itu. Insyaallah luar biasa. Baik, itu sedikit sejarah tentang pendirian atau latar belakang nama dari Majelis Taklim Asy-Syarifiyah sekitar tahun 2000 nggih. Lalu di sini saya lihat ada banyak foto para ulama, ada Maulana Al-Habib Lutfi, ada Al-Habib Sayyid
Muhammad Alwi Al-Maliki nggih, yang sebelah sana. Habib Bagir. Oh, nggih, Maulana Habib Bagir. Abdullah Bagir Alatas. Abdullah Bagir Alatas. Begini Kiai, beberapa tahun yang lalu kita rame-rame masalah habaib itu. Yeah. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena panjenengan saya yakin lebih paham seperti apa sih sebetulnya definisi habib itu Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Habib ya, kalau maknanya kan kekasih. Okay. Bisa kekasih, bisa yang dikasihi. Itu sebutan khas untuk dzurriyyah atau keturunan Nabi Agung Muhammad SAW yang muncul pada abad ke-16. Yang muncul pada abad ke-16 dari keluarga salah satu sayyid yang ada di Hadramaut, Yaman. Secara umum, definisi sayyid atau habib ini orang yang mempunyai nasab kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ahlul bait itu ada dua. Ada yang keturunan sanak kerabatnya beliau, ada yang keturunan langsung beliau melalui jalur Sayyidah Fatimah. Kenapa disebut dzurriyyah Nabi, tidak dzurriyyah Ali, padahal dari perempuan? Padahal kalau di kalangan Arab ini kan biasanya keturunan pakai laki-laki. Yaitu merujuk pada beberapa sabda beliau sendiri ketika beliau menyifati Hasan Husain, putra-putranya Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. Kalau nggak salah dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan ana waliyuhuma wa usbatuhuma. Jadi Nabi ini walinya Hasan Husain sekaligus asobahnya Hasan Husain. Andai kata Hasan Husain ini perempuan, berarti Nabi boleh menjadi walinya. Padahal kalau dalam hukum fikih kita, anak dari anak perempuan itu kan bapak tidak bisa menjadi wali. Cucu dari anak perempuan kan bapak tidak bisa jadi wali. Wali itu kan dari laki-laki. Tapi khusus untuk Hasan Husain, putra-putranya dari Fatimah ini, putra-putrinya dari Fatimah, Nabi bisa menjadi walinya, sehingga disebut dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, putra-putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah banyak. Banyak, ada Imam Aun bin Ali, ada Imam Ja'far, ada Muhammad Al-Hanafiyah dan lain-lain. Imam Aun ini kan termasuk leluhurnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang nyusun kitab Mizanul Kubro itu. Nah, mereka tidak disebut dzurriyyah, tapi ahlil bait, kerabat. Karena yang namanya ahlil bait ini secara umum Banu Hashim wa Banu Muthalib. Hashim bin Abdul Manaf wa Muthalib bin Abdul Manaf. Bukan Abdul Muthalib, kalau Abdul Muthalib jelas Bani Hashim. Nah, termasuk yang Al-Muttalibi, keturunan Muthalib ini termasuk ahlil bait, antara lain Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Sa'id bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i termasuk ahlil bait jalul qarabah. Dalam rentang sejarah, penamaan ahlil bait menjadi Sayyid, Syarif, sampai kemudian Habib. Nah, ini memang ada sejarahnya khusus ya. Itu perkembangan adat saja. Jadi syarif, ada kalanya disebut Syarif, ada kalanya Sayyid, ada kalanya Habib. Tapi khusus Habib ini keturunan ahlil bait dari jalur Sayyidina Husain yang ada di Hadramaut. Yang kebetulan dari situlah kemudian mempelopori perkembangan Islam di Indonesia. Jadi istilah Habib ini muncul di Yaman, ya? Di Yaman pada abad 16. Kemudian terbawa ke Indonesia. Itu menarik sekali. Jadi definisi Habib sendiri bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Yaman, yang kemudian para ulama Yaman yang merupakan dzurriyyah Rasul SAW ini menyebarkan agama Islam di Indonesia, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menghormati para habaib ini, Kiai? Sebab kadang-kadang ada orang yang
orang yang memilih saya lebih cenderung menghormati Habib ini daripada kemudian menghormati Habib yang ini. Mungkin karena apa saya tidak tahu. Atau kiai barangkali ya. Antara ke Habib A sama kiai. Ya, itu bahasa konkretnya gitulah. Contoh kiai A lebih cenderung ke kiai B lah, ke Habib B dan yang lain. Nah, ini bagaimana kita harus menghormati para habaib ini? Kalau kita merujuk pada Al-Quran, itu kan ada ya, kul la as'alukum alaihi ajr illal mawaddata fil qurba. Kul, katakan, sampaikan wahai Muhammad, la as'alukum, saya tidak minta upah, la as'alukum alaihi ajr. Nabi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat bukan karepe dhewe, bukan karena maunya beliau, bahwa aku tidak menuntut upah atas dakwah illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah, kasih sayang terhadap al-qurba. Al-qurba ini siapa? Sanak kerabatnya Nabi yang beriman, tentunya seanak cucunya beliau. Jadi al-mawaddah lil qurba li ahlil bait ini teksnya jelas di Quran. Nah, belum lagi hadis-hadis banyak sekali, termasuk ada dua jenis hadis taqolain. Ini taraktu fikum taqolaini ma in tamassaktum bihi min ba'di lam tadilu abada. Dalam konteks yang pertama at-taqolain, kitab wa sunnah, kitab wa sunnah. Dalam konteks kedua, kitabullah wa itrati ahli baiti. Ada dua konteks itu. Dan ulama berpendapat dua-duanya sama-sama kuat. As-sunnah wa itrah itu sama-sama kuat. Nah, dalam konteks menempatkan ahlul bait ini bagaimana? Dalam konteks menimbang ahlul bait ini bagaimana? Bagaimanapun ahlul bait itu tidak maksum. Ahlul bait itu tidak maksum. Kalau kasih sayang, hormat, iya, kita diwajibkan hormat. Tapi tidak langsung membenarkan semua yang mereka amalkan. Tentu timbangannya ya kitab wa sunnah. Kalau sesuai dengan kitab wa sunnah kita dukung, kalau tidak ya bagaimana kita luruskan dengan cara yang baik, dengan dasar mawaddah tadi itu. Artinya bahwa kita boleh memiliki pemikiran yang berbeda dengan beliau. Ya, seperti itu. Dalam merentang sejarah, rentang sejarah itu bahkan sebagian di era Madzhabul Arba'ah itu sebagian besar keluarga Ahlul Bait ini cenderung ke Syiah. Sehingga ada seorang ulama dari Ahlul Bait yang bernama Ahmad bin Isa, Ahmad Al-Muhajir, dijuluki Al-Muhajir karena dia yang pertama kali hijrah ke Hadramut. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Husaini Sibni bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ini Ahmad bin Isa. Imam Isa hidup di Basrah. Isra bin Muhammad An-Naqib hidup di Madinah. Muhammad bin Ali Uraidi, Uraidah Madinah, bin Imam Ja'far Shadiq. Imam termasuk dianggap mujtahidnya Syiah. Dianggap mujtahidnya Syiah. Nah, Imam Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah, daerah yang subur, daerah yang bagus untuk pertanian dan sebagainya, kok malah ke wilayah Hadramaut yang kering kerontang miskin. Nah, tentu tujuannya bukan karena ekonomi. Kalau ekonomi dia akan memilih daerah yang lebih baik. Ya. Nah, alasannya Imam Ahmad Al-Muhajir sebagaimana disebutkan dalam kitab Masra'ur Rawi, kemudian Masra'ur Rawi juga kemudian dalam kitab banyak ya kitab-kitab tarikh. Alasan beliau menyelamatkan akidahnya plus akidah keluarga dan anak cucunya, sehingga dalam sejarah ditulis termasuk dalam Mu'jamul Latif, Hikmatul Ashirah dan lain-lain, Syamsul Dohirah. Imam Ahmad bin Isa ini akidahnya Ahlus Sunnah, madhabnya Syafi'i.
Nah, ini yang kemudian menurunkan Sadatul Alawiyin, para Sadah Alawi yang ada di Hadramaut sampai kepada Habib-habib kita, Wali Songo dan sebagainya. Jadi dalam rangka menyelamatkan itu, karena saat itu banyak para Sayyid Sadah yang akidahnya bukan Ahlus Sunnah tapi ke Syiah. Nah, Syiah sendiri terbagi macam-macam, sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar saat itu, jarang sekali saya menemukan seorang Sayyid Ahlul Bait yang akidahnya Ahlus Sunnah zaman itu. Istimewa para pemirsa. Jadi seperti itulah kira-kira sejarah Habib dari Yaman kemudian ke sini, dan ternyata memang kita diwajibkan untuk menghormati para keturunan Rasulullah SAW ini yang dalam rentan sejarahnya dicatat rata-rata adalah Syi'i. Rata-rata adalah Syi'i, tetapi kemudian ada satu Habib, yaitu Habib Ahmad Al-Muhajir, yang di situ merupakan embrio awal para Sadatil Alawiyin muncul dari Yaman kemudian menyebar ke seluruh dunia. Baik Kiai, kemudian kita melihat fenomena-fenomena, ada Sadah, ada Habib yang menyembunyikan identitas kehabibannya. Ini kenapa bisa sampai seperti itu? Bahkan seringkali akhirnya karena beliau menyembunyikan identitas kehabibannya itu, orang menganggap ini hanya kiai biasa. Sehingga ketika ngomong ke permukaan, beliau matur ke permukaan, tidak seberapa dianggap, karena dianggapnya hanya kiai biasa, tetapi malah yang dianggap yang mohon maaf pakai jubah-jubah itu, padahal ini kan sama. Dan bahkan yang pakai jubah ini secara keilmuan bukan apa-apa dibandingkan dengan Habib yang menutupi dirinya dari identitasnya itu, Kiai. Sejak ini ya, ini terjadi, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya. Menarik ini, Kiai. Jadi di abad ke-9, di eranya Imam Syafi'i, itu sudah ada kerajaan Islam di Perlak. Di Perlak, Malaysia, Aceh. Oh, Aceh. Iya. Tercatat rajanya bernama Sayyid Abdul Aziz bin Ali Mu'tabar bin Muhammad bin Tibat bin Ja'far Shadiq. Abdul Aziz itu sudah jadi raja, bin Ali Mu'tabar bin Muhammad bin Ja'far, Imam Ja'far Shadiq. Nah, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Maliki muridnya Imam Ja'far. Syafi'i muridnya Imam As-Syaibani, Imam Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Nu'man bin Thabit muridnya Imam Ja'far. Jadi di era Imam Syafi'i ini sudah ada kerajaan Islam di Perlak Aceh yang rajanya seorang sayyid. Sementara di Hadramaut, orang pertama kali masuk Hadramaut Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Jadi duluan di Aceh. Sayangnya tradisi tulis-menulis yang dari sana itu di Aceh kurang. Jadi kalau Imam Ahmad Al-Muhajir saja menurunkan, kalau sekarang mungkin jutaan orang habaib, tentu imam ini juga menurunkan jutaan orang. Cuman memang tradisinya tradisi Aceh, beda dengan sana. Sehingga dari keturunan ini di zaman sekarang mungkin sudah menjadi pribumi biasa, nggak pakai gelar-gelar. Ini generasi awal Sayyid masuk ke Indonesia, yang melepaskan identitas itu tadi. Tentu kan berbaur dengan masyarakat Aceh, tradisi Aceh. Kemudian dari ibunya, itu Bumi Putra kan, asli orang Aceh. Lama-lama mereka nggak pakai gelar Sayyid kan, mereka pakai gelar Tengku, Wan, Tok dan sebagainya kan. Nah, begitu juga di Jawa. Di Jawa ini yang pertama kali masuk dan menyebarkan itu kan Imam Jamaluddin Husain Jumadil Kubro, Sayyid Jamaluddin Jumadil Kubro. Beliau ini masuk ke Indonesia dari Campa. Kebetulan beliau ini mempunyai hubungan nasab dengan kerajaan Singasari, karena dari istri-istrinya beliau, dari ibunya atau istri-istrinya beliau ini
ada keturunan putri Singasari. Maka ketika Imam Jamaluddin masuk ke sini, kemudian masuk ke kerajaan Majapahit, menunjukkan identitas nasabnya dari Campa, kemudian punya hubungan dengan Singasari, leluhur Majapahit, diterima. Imam Jamaluddin Husain itu kelahiran Campa. Imam Jamaluddin bin Ahmad Shah Jalal, Ahmad Shah Jalal Campa, tapi kelahiran India. Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Abdul-Madhon ini marga, bin Amir Abdul Malik asli dari Hadramaut, bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Said Marbat. Di sini nasabnya semua Habib ketemu. Sahib Mirbat nih. Ya, Muhammad Said Mirbat, ada yang Mirbat, ada yang Marbat. Itu nama pantai di daerah sana. Mirbat nama pantai, Sahibul Mirbat. Bin Imam Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, para beliau ini ketika masuk ke sini belum ada gelar Habib. Ya. Gelar Habib itu muncul abad 16. Sedangkan ini abad 13, abad 12, abad 13. Dan mereka ketika Imam Jamaluddin masuk ke sini sudah membawa tradisi Campa, tradisi India. Jadi yang dari Hadramaut hanya akidah dan agamanya. Nah, maka lebih kita kenal dengan Maulana Jamaluddin Husain, Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Maghribi dan sebagainya. Dari keturunan Imam Jamaluddin ini, beberapa putranya ikut ke sini, ada juga yang masih tinggal di Campa untuk menjadi khalifahnya beliau. Yang masuk ke sini antara lain Imam Ibrahim As-Samarqandi yang makamnya di Tuban. Nanti Ibrahim punya anak Maulana Ahmad Rahmatullah atau Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Putra kedua Maulana Ishaq, nanti punya putra Sunan Giri. Beliau menikah dengan Putri Sekardadu binti Prabu Menak Sembuyu Belambangan. Nanti punya putra namanya Maulana Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Putra yang ketiga namanya Ali Murtadho, nanti punya anak Sayyid Utsman Haji alias Sayyid Sunan Ngundung. Nanti punya putra namanya Umar Said Sunan Muria, versi Habib Lutfi. Sunan Ampel punya Sunan Bonang, Sunan Derajat dan sebagainya, 11 orang. Kemudian putra yang keempat dari Jamaluddin namanya Syarif Muhammad Kabungsuan, atau beliau nanti menikah dengan putrinya Brawijaya kelima, nanti punya anak Kebu Kanigoro atau Kebu Kenongo, Ki Ageng Pengging, kemudian Raden Mas Karepet alias Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Itu berarti semua Habib nggih? Iya. Kalau dalam definisi keturunan iya. Iya. Berarti semua Sayyid semua. Sayyid semua. Cuman karena sudah berbaur dengan bangsawan Jawa, mereka pakai gelar Sunan, pakai gelar Ki Ageng dan sebagainya. Sebab kalau mereka memaksakan pakai nama Arab pun masih pakai Arab aja, itu sulit diterima oleh lidah Jawa. Apalagi gelar-gelar Sayyid, Maulana di sini masih belum masuk karena yang dihadapi beda agama. Maka mereka lebih nyaman menggunakan gelar-gelar bangsawan Jawa dari terah ibunya. Nah, misalnya Kanjeng Sunan Giri, mereka Maulana Ainul Yakin, beliau lebih nyaman disebut Raden Paku. Cucu, nggak nyebut Maulana Ishaq, cucunya Prabu Menak Sembuyu, kerabat Majapahit. Jadi ketika berinteraksi, bersosialisasi terhadap masyarakat lebih enak, karena wah ini keluarga Majapahit. Mungkin kalau bahasa sekarang ini Gus lah, lebih enak. Nah, yang masih tertinggal di Cempa namanya Ali Nurul Alam. Nanti Ali Nurul Alam punya putra namanya Abdullah Umdaduddin. Abdullah Umdaduddin ini kalau dalam bahasa Campa Wanbu Teri-Teri. Dia menikah dengan putri Mesirnya wafat belum punya anak, kemudian menikah lagi dengan Nyimas Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Ketika sedang haji kemudian ketemu, kemudian dinikah. Nah, Nyimas Rara Santang ini ibunya namanya Subang Larang. Subang Larang ini muridnya Syekh Qurra Kerawang yang masuk ke Pulau Jawa di eranya Sayyid Jamaluddin Jumatil Kubro. Dari pernikahan itu mempunyai putra Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi ini Sayyid semua.
Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena Mbah Syarif Wonopringgo itu kan salah satu. Berarti Mbah Syarif Wonopringgo itu Sayyid yang menyembunyikan identitas kesayyidannya. Bisa disebut menyembunyikan, bisa disebut tidak. Dalam arti tidak, memang dari leluhur seperti itu. Misalnya saya Syarif Hidayatullah punya anak, yang kalau yang menurunkan ke Mbah Syarif itu kan dari Pangeran Trusmi atau Pangeran Wilayatullah. Orang nyebutnya Pangeran Trusmi. Yang terahnya Sunan Gunung Jati yang punya keturunan ke bawah, Maulana Sanuddin, Maulana Pesarian alias Tajul Arifin, kemudian Pangeran Trusmi alias Wilayatullah. Nah, seanak cucunya ini mereka lebih disebut Pangeran, Raden, dan pasti ada aliasnya. Tajul Arifin alias Pangeran Pesarian. Tadi ya, Wilayatullah alias Pangeran Trusmi atau Pangeran Joyo Lelono. Maulana Sanuddin alias Sepo Kingking. Jadi ada aliasnya semua untuk memudahkan interaksi. Satu itu, yang kedua memang belum ada gelar Habib di saat itu. Di zaman itu Hadramaut belum pakai Habib. Terus yang kedua, nah ini dari luar begini, kita lahir sudah di kondisi seperti itu. Ya kita nyaman-nyaman aja. Disebut menyembunyikan diri ya tidak, ya memang dari lahir. Umpama, wah kita lahir dari keluarga kiai abah saya, mbah saya, ternyata nasabnya masih ke Syekh Syarif Hidayatullah. Ya cuman itu aja. Terus orang rumong so Habib dan sebagainya. Dan ini kan rata-rata kiai kita ini di Nusantara ya, wabil khusus di Pulau Jawa, Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai Banten. Biasanya kalau sampai 3 atau 4 generasi ke atas kok itu kiai semua. Itu biasanya mempunyai terah ke Wali Songo. Biasanya. Kalau di Jawa Timur atau di Madura disebut bujuk kan. Bujuk. Biasanya kan itu kan. Ada terah ke sana. Istimewa. Saya baru tahu. Ini tentu nanti semoga menjadi edukasi untuk kita semuanya bahwa memang di Jawa ini penyebutan Maulana, kemudian penyebutan Raden dan lain sebagainya, ini adalah untuk mempermudah komunikasi antara para dai ini dengan para masyarakat, sehingga orang-orang Jawa ini tidak rikuh, tidak bicara. Tidak rikuh dengan sebutan itu. Dan terlebih memang pada abad ke-13, 12 sampai 14 itu memang belum viral yang namanya istilah Habib. Belum muncul istilah Habib di Hadramaut ini, belum muncul. Baru muncul sekitar tahun abad 16. Baik. Tetapi kemudian masyarakat kita ini kurang menganggap gitu loh. Kurang menganggap, dan seakan-akan komentar beliau-beliau yang keturunan Raden, keturunan Maulana itu tidak seberapa dianggap, tetapi yang lebih dianggap adalah yang ini gelarnya Habib gitu. Jadi Habib itu dianggap sebagai sebuah gelar tersendiri. Ini fenomena ya. Ini fenomena. Jadi Wali Songo yang kemudian babat awal menanam Islam di Pulau Jawa ini, sampai kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan beragama Islam, mulai Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram pecah jadi beberapa bagian, kemudian Cirebon kemudian terbagi Banten dan seterusnya. Setelah era para beliau ini dengan dakwah pendekatan kultur, sampai tadi namanya aja disembunyikan, pakai gelar-gelar Jawa, berangsur-angsur sampai ke anak cucu, sehingga akhirnya Pulau Jawa ini Muslim semua, bahkan Nusantara. Nah, baru di abad ke-18 saudara muda datang. Saudara muda? Ya, kelompok saudara muda datang. Habaib Hadramaut datang. Nah, sementara tadi dari keluarga Wali Songo ke bawah ini sudah pakai tradisi keilmuan. Artinya mereka menanamkan ke anak dan cucunya, kamu itu layaknya orang Jawa yang lain. Nah, yang mengangkat kamu ya ilmu dan perjuangan, itu sudah ditanamkan, itu sudah dari kita kecil. Kudu ngaji, kudu apal, kudu dan sebagainya, pesantren dan seterusnya. Sudah merasa sudah bagian dari masyarakat Jawa itu.
Di abad 18 baru kemudian para habaib, saudara-saudara muda datang dari Hadramaut ke sini dengan bergelar dengan segala atributnya tadi. Karena dari sana asli ya pakai sorban, ya pakai gamis, ya pakai nama dan gelar. Ada Asgaf, Al-Atos dan seterusnya, bin Yahya dan seterusnya. Datang ke sini oleh para keturunan Wali Songo yang kemudian sudah menjadi kiai-kiai Jawa ini. Kan tahu, ini bagian dari ajaran Ahlussunnah bahwa ini Sayyid, ini Dzurriyyah. Beliau menjelaskan ini keturunannya Nabi, ini anu dan sebagainya. Sebaliknya para sesepuh habaib yang datang saat itu juga sama, menghargai. Karena melihat kita datang sudah disambut, sini sudah tertata semua. Istilahnya para beliau ini tidak mengislamkan orang, tinggal ngajar saja, tinggal melanjutkan dan sudah dibuka. Contoh ya, saya ambil contoh di Pekalongan, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos, haulnya saja baru 70 kesekian, artinya berarti beliau hidup kan sekitar 100 tahun yang lalu. Beliau masuk ke Pekalongan. Nah, yang kita saksikan sekarang di masjid yang peninggalan beliau, Raudhah, ini kan bisa dikatakan lebih banyak ritual daripada ta'lim. Apa belajar nahwu, sorof, fikih kan nggak ada. Lebih banyak di ritual, dhibaan, merotiban, kan itu. Kemudian ada masjid wakaf dan sebagainya. Habib Ahmad ketika masuk ke sini disambut para kiai di sini. Kemudian Habib Ahmad merasa bahwa Pekalongan ini sudah Madinatul Ulama. Maka beliau memposisikan tidak mau merusak harmonisasi itu. Biar orang Buaran ngajinya tetap sama Ki Thohir bin Abdul Latif, Mbah Ki Amir bin Idris, Pekalongan Kota dan Mbah Ki Umar Khattab, Mbah Khomsah, Mbah Ki Agus, Mbah Mutadu dan sebagainya. Wah, ini sama Ahlussunnah dan kitabnya jelas. Dah beliau cukup ritual dhibaan. Bukan berarti beliau nggak bisa ngajar, nggak mau merusak harmonisasi ini. Itu dulu. Jadi saling menghormati. Sampai dengan masjid wakaf yang ada di Jalan Surabaya, itu masjid kuno, masjid besar. Untuk Jumatan itu turah sah. Nggak cuma sah, turah sah. Tapi sama beliau nggak untuk Jumatan sampai hari ini. Beliau sekeluarga Jumatannya di Masjid Kauman, naik tilman atau naik becak ke sana. Dan di Masjid Kauman ini, Masjid Al-Jami' Kauman ini, beliau tidak terus harus di sof paling depan, enggak. Justru duduknya di belakang, beranda. Jadi imamnya itu Kiai Jawa, khatibnya Kiai Jawa. Ini kan pelajaran luar biasa ini dari beliau. Satu, kalau masjid wakaf untuk Jumatan, nanti keturunan Arab Jumatannya di situ. Kapan berbaurnya dengan orang Jawa? Nah, ketika beliau mau menempatkan diri di pojokan, di tempat paling belakang di beranda, ini seakan-akan pesan beliau kepada komunitasnya, kaum sayyid, kaum habib, bahwa kita itu jangan takut kehilangan kemuliaan. Meskipun kita duduk di belakang, yang di depan itu para kiai, yang jadi imam itu para kiai, kita nggak usah semua harus di depan, tidak. Beliau memberi pelajaran. Ini loh contohnya, saya walaupun habib sepuh mau di belakang, dan masyarakat tetap hormat, tidak kehilangan kehormatan, sehingga suasana itu harmonis. Maka suasana Pekalongan sekarang ada Habib Lutfi, ada Habib Bakir, ada Habib Abi, Kiai Fulan, harmonis sekali. Mungkin berbeda dengan Jakarta yang nuansanya agak panas. Sehingga di sini nggak ada istilah undangan. Jadi gini, Habib Bakir punya jamaah, Habib Lutfi punya jamaah, Mbah Kiai Fulan punya jamaah, Mbah Kiai Taufik dan seterusnya punya jamaah. Ketika Habib Bakir ada call, kemudian nggak terus undangan kepada jamaahnya Kiai Taufik, oh enggak ada. Kalau kiainya ya, tapi kalau jamaah itu cukup diumumkan. Di Habib Lutfi ada acara jamaahnya Habib Bakir diundang, nggak perlu begitu, cukup Habib Bakirnya diundang. Begitu juga sebaliknya, Habib Bakir ada acara, Habib Lutfinya yang dikasih undangan. Kalau jamaahnya alami sudah, nggak ada istilah, oh jamaah Syarifah ini diundang Habib Lutfi, udah nggak begitu. Itu alhamdulillah di Pekalongan dari dulu seperti itu. Nah ini contoh bahwa para ulama-ulama habaib yang awal datang ke sini itu luar biasa, saling menjaga dengan para kiai-kiai yang asli pribumi. Kiainya memperkenalkan dzurriyyah Nabi, terus habaibnya juga hormat, sampai akhirnya berdirinya Nahdlatul Ulama, berdirinya NKRI dan seterusnya. Itu harmonis sekali.
Mereka ini sebetulnya dari satu embrio, Kiai, nggih. Nah, dari satu wadah. maka dari itu ketika habaib itu datang ke sini melihat suasana di Jawa dan Nusantara kaget. Ya kita ambil ilustrasi lah. Ya. Habib Ahmad masuk Pekalongan, kaget. Sohibul Hal. Oh ini dari yang paling ujung utara, Kelapiak, Selamaran, sampai Buaran, sampai ke Sesi dan seterusnya. Loh kok amaliyahnya Ahlussunnah? Ini orang sini orang Jawa asli, pesek-pesek. Makannya sego megono, bukan kebuli. Ireng. Oh, tapi kok baca berjanji fasih. Dan itu sudah mentradisi, tahlil mentradisi. Musala-musala ada bacaan Sulam Taufik, karya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi dari Hadramaut. Ada Sulam Munajat, itu pinggirannya Safinatus Sholah, karya siapa? Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ada Safinah, karyanya siapa? Habib Abdullah bin Semir ya, Syekh Umar Abdullah bin Semir, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak karya-karya ulama Hadramaut sudah dikaji di sini. Ada manakib, ada torikoh dan sebagainya. Ini Habibnya kaget. Ini kok sama plek seperti di Hadramaut. Belum tradisi ta'zimul ulama wa ta'zimul ahlil bait. Hormat kepada ulama, kepada ahlil bait. Kok di sini sudah menjadi hal biasa. Ba'da sholat ada tahmid, takbir, tahlil, Allahumma anta salam. Lah kok ini seperti di kitab Adhkar Nawawi, di Irsyadul Ibad dan lain-lain. Nah, akhirnya kan mereka penasaran. Setelah ditelusuri, sebagian memang ada makam-makam yang hilang sejarahnya. Tapi masih banyak yang tercatat. Contoh Cirebon. Kebetulan Syekh Syarif ini kan ada kerajaan, sehingga manuskripnya kan rapi, keturunannya kan tercatat. Nah, sejarahnya beliau tercatat. Kaget seperti yang saya sebutkan tadi. Oh, ternyata Syekh Syarif Hidayatullah satu dari anggota Wali Songo, ternyata bin Abdullah bin Ali Nur Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Sahjalal bin Abdullah Al-Dhamad Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Al Faqih bin Muhammad Said Marbat. Lah rata-rata sampai Muhammad Said Marbat ini ketemu. Habib Lutfi bin Yahya, berarti Imam Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Ibnul Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Said Marbat. Ketemu. Asgaf Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Ibnul Muhammad Faqihul Muqaddam. Semua sampai ke sana. Muhammad Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat. Ketemu. Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nakib bin Muhammad Nakib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi habaib ini kakek oh jebule ini yang menyebarkan kakek moyang kita sendiri. Oh para sesepuh di sini tuh jebul ternyata ya dari Hadramaut. Ya pantes Pulau Jawa Nusantara ini Hadramaut kedua. Masya Allah. Dan ternyata keturunannya Syekh Syarif ini pesantren Kempek, Gedongan, Mbah Ki Said Gedongan, punya anak Ki Sirot punya anak Ki Akil, ya punya Profesor Dr. Said Akil Sirot, Ki Banten Syekh Nawawi dan seterusnya. Wah ini ternyata ulama-ulama ini rata-rata masih nyambung nasabnya ke sana. Akhirnya Indonesia populer, Nusantara ini populer di Hadramaut sehingga banyak yang berdatangan ke sini. Wah enak dengan Indonesia, Muhyiddin daerahnya luar biasa, Khatulistiwa, seperti Zamrud Khatulistiwa, seperti potongan surga, pada datang ke sini hari. Sehingga sekarang bahkan banyak marga yang di Hadramaut sudah hilang, di sini masih ada. Contoh, Pasyaiban. Hadramaut tidak ada. Ya termasuk marganya Wali Songo, Hadramaut di sana nggak ada. Padahal aslinya dari sana. Dari sana. Karena sudah lari ke sini. Dan di sini dihormati, tadi kemudian hubungan alami dengan para kiai, para ulama, secara alami, secara kultur, membentuk NU dan seterusnya, pesantren dan sebagainya. Memang tadi akhir-akhir ini kita resah, resah ketika muncul generasi baru yang tidak ngerti sejarah, kemudian membentur-benturkan itu.
Sehingga boleh saya katakan para habaib ini oknum ya. Harus berterima kasih kepada NU. Oh iya, kalau habaib ya. Habaib harus berterima kasih kepada NU karena Islam di Jawa ini sudah ada terlebih dahulu sebelum para habaib itu datang ke sini. Betul. Dan kulturnya kita sudah dibuat oleh NU sedemikian rupa yang kemudian para habaib datang di sini sudah genah, sudah tertata semua. Yang kedua, kalau mereka tahu sejarah NU, ya mereka kalau umpama bersebelahan dengan NU itu nggak pas. Sebab berdirinya NU termasuk instruksi para habaib besar di Mekah. Ketika Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang waktu itu masih ngaji mondok di sana, setelah alim dari sini, ini bedanya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Hasyim tetangga saya. Mbah Hasyim Asy'ari sudah alim di sini, sudah mondok di Mbah Karim dan lain-lain lah, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat dan seterusnya, sudah alim di sini. Baru meneruskan menyempurnakan ke sana. Kalau Hasyim tetangga saya kan nyupir di sana. Jadi tahu pulang ke sini kemudian mencaci maki kiai-kiai di sini. Ya, ini yang rusak ini. Nah, ketika di sana Mbah Hasyim, eranya Syekh Mahfud Termas. Berarti Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Ahmad Khotib Sambas, kemudian Syekh berarti Husin. Satu zaman juga dengan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Syekh Sibuturon. Satu zaman dengan mbahnya Syed Maliki, Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Terus juga Syed Ahmad bin Zaini Dahlan dan lain-lain. Nah, para habaib sepuh di sana, alamah wali-wali di sana ini, itu termasuk yang menugaskan Hadratus Syekh Kiai Hasyim untuk nanti kalau pulang di Indonesia membuat nizamiyah, ijtimaiyah. Jadi ulama Ahlus Sunnah yang ada di Nusantara, Al-Jawi saat itu ya, belum ada Indonesia, dibikin nizamiyah, jamaiyah untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah biar tidak seperti di Hijaz. Karena nasibnya di Hijaz Ahlus Sunnah hilang, ya, tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan faham yang berbeda dengan Ahlus Sunnah yang kebetulan didukung oleh kekuatan politik. Sebab di sana tidak ijtimaiyah, tidak ada nizamiyah. Kalau tahu ini, mestinya para habaib ini semakin cinta kepada NU. Karena nasabul ilmu, nasabul ilim maupun nasab silsilah nasabnya para ulama ini sebagian besar sama-sama masih nyambung ke Rasulullah SAW. Istimewa para pemirsa. Jadi kita sudah sedikit banyak bisa mempelajari bahwa sebutan habaib, kemudian sebutan Maulana, kemudian sebutan terah Jawa ini sebetulnya adalah dari orang yang sama, dari embrio yang sama. Ya. Sehingga tentu dari sini, dari dawuh beliau Gus Nif ini, bahwa tidak sepantasnya kita berbeda. Iya. Tidak sepantasnya kita pecah. Ya. Kalau berbeda, ya lanang, wedok, ganteng itu beda. Partai bisa beda. Partai bisa beda, tetapi tidak sepantasnya kita pecah. Ya. Karena kita dari satu embrio yang sama. Maka ketika urusan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus tetap bersatu dan tetap harus menjaga bangsa ini dari perpecahan. Jangan sampai kemudian kita hanya karena beda pendapat kemudian kita bangsa ini dipecah belah dan yang lainnya. Karena kalau begitu kita berarti mengecewakan terhadap para leluhur kita. Kiai, untuk menyongsong 1 abad 9 sekarang secara hijriahnya nanti 90, kita usia NU masih 98, tetapi secara masehi kita usianya sudah 95 tahun. Kira-kira pesan untuk saya sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama dan teman-teman semua para pemirsa Kedai Bincang apa, Kiai? Yang pertama, kalau dari sisi NU ya, kita patut berbangga karena NU satu-satunya ormas Islam yang mendunia.
yang sudah mempunyai perwakilan di sekian puluh negara. Yang kedua, jangan tinggalkan tradisi keilmuan, terutama tradisi keilmuan. Terus yang ketiga, wal ahdu bil jadidil aslah. Tadi muhafadzuh ala qutibi saleh, tradisi keilmuan, tradisi sanad itu kita pegang. Terus yang kedua, yang ketiga tadi al ahdu bil jadidil aslah. Kitab kita tetap Fathul Mu'in, kitab kita tetap Fathul Qorib, tetap Ihya Ulumuddin, tapi cara kita menyampaikan bisa lewat internet, bisa lewat laptop, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tetap tadi tradisi yang sudah baik jangan ditinggalkan. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi, jangan sampai tidak ngerti sejarah, sehingga dari sejarah inilah kita bisa mengaca untuk melangkah ke depan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, obrolan kita luar biasa. Kalau dalam bahasa YouTube itu daging semua, Kiai. Orang turangnya babar belas. Ini isinya daging semua, dan nanti video ini, bincang-bincang kami ini, tolong untuk kembali difahami, dipelajari, supaya kita semua ini bisa tetap bersatu. Karena seperti apa yang beliau katakan, bahwa para habaib dan para kiai-kiai Jawa ini sebetulnya adalah berasal dari embrio yang sama, berasal dari sanad yang sama. Semoga obrolan saya dengan beliau, Gus Nif, bisa bermanfaat dan menjadi edukasi untuk kita semuanya. Kita doakan semoga beliau Atalallahu umrah fi sihatin wa afiyah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di umur-umur yang berikutnya. Beliau sekarang sudah berusia 43 tahun dan baru beberapa hari yang lalu beliau berulang tahun. Selamat ulang tahun, Kiai. Oke, semoga panjenengan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya sebagai tamu Kedai Bincang, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan waktu pada kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita, para generasi muda Nahdlatul Ulama, dalam rangka menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih para pemirsa, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.